anak-anak, salam sehat, salam semangat, salam jumpa untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Suster Clara dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebelumnya kita sudah belajar pelajaran 8, yaitu tentang sekolahku. Hari ini kita belajar pelajaran 9 tentang guruku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, bersyukur mendapatkan kesempatan belajar dengan memanfaatkan waktu belajar sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mematuhi nasihat guru sehingga pendidikan akan berhasil dan kelak mereka mempunyai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Suster sudah menyiapkan slide doa pembuka. Marilah anak-anak bisa membacanya dari rumah di dalam slide tersebut. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberi kami guru yang baik, yang mengajari berbagai pengetahuan. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu. Judulnya Guruku Tersayang. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.
Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lagu tentang guruku tersayang. Marilah kita memulai selanjutnya. Silakan anak-anak mengamati dulu gambar yang sudah suster siapkan. Ya, tentunya ini adalah gambar anak-anak yang berada di dalam sekolah, baik di halaman maupun di daerah sekolah. Anak-anak yang siap belajar, anak-anak yang pergi ke sekolah menggendong tasnya, berjumpa dengan teman-temannya, berjumpa dengan bapak ibu guru, berjumpa dengan tukang kebun, kepala sekolah, dan lainnya yang ada di sekolah. Tujuan anak-anak ke sekolah yaitu untuk belajar. Belajar, kita akan mendapatkan ilmu ketika kita bersama-sama memulai pelajaran di sekolah, berjumpa dengan teman-teman dengan penuh kegembiraan. Selanjutnya, di sekolah kita belajar bersama teman-teman. Pendidik kita di sekolah adalah guru. Anak-anak tentu ingat ketika masih di sekolah, di kelas, anak-anak bertemu dengan guru, ibu guru, bapak guru yang mengajarkan anak-anak di kelas. Tentunya ketika ibu guru sedang mengajar, anak-anak memperhatikan dengan sungguh, belajar dengan baik, tertib, dan mengikuti pelajaran dengan benar. Saat ini mungkin anak-anak bisa mengikuti pelajaran secara online dari rumah, mengajar ketika bapak ibu guru sedang mengajar. Selanjutnya, ini adalah bapak dan ibu guru yang mengajarkan berbagai macam mata pelajaran. Tentu kita kenal, di sini ada guru komputer, guru seni musik, ada guru yang mengantar kita untuk periksa ke UKS, lalu guru bahasa Inggris, wali kelas, guru olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak yang rajin belajar dan tekun berdoa tentunya akan cepat pintar. Maka tugas yang diberikan bapak dan ibu guru harus kita kerjakan. Harus kita selesaikan sehingga kita nanti mendapat nilai yang baik. Nasihat ibu dan bapak guru harus ditaati. Dengan demikian, kita mempunyai masa depan yang baik. Anak-anak, sikap yang baik saat guru sedang mengajar, yang pertama, patuh pada nasihat guru. Yang kedua, sikap sopan santun. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan tekun dan teliti. Dan yang keempat, mentaati tata tertib. Terakhir, kita harus bertanggung jawab. Karena saya sudah di kelas, sudah sekolah, maka saya harus mempertanggungjawabkan tugas saya, yaitu belajar, mendapat nilai yang baik, mendapatkan sikap yang baik, yaitu sopan santun, melaksanakan dengan tekun dan teliti, harus sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya. Lalu patuh pada nasihat guru. Apa yang dikatakan bapak ibu guru itu baik untuk anak-anak, agar mendidik anak-anak supaya cepat pintar, bertumbuh kembang dengan baik. Terlebih, kita harus selalu bersyukur bahwa telah diberikan bapak ibu guru yang mendidik kita dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kita akan melihat di sini ada gambar, yaitu Tuhan Yesus yang sedang mengajarkan banyak orang. Yesus Sang Guru. Kita semua adalah murid-muridnya. Ke-12 murid Yesus yang mengikutinya disebut dengan rasul. Tugas murid Yesus yaitu melanjutkan tugas Yesus mewartakan Injil Kerajaan Allah.
Mari kita saksikan kisah Yesus bersama para murid di Danau Galilea. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Baik, anak-anak tadi sudah menyaksikan tentang Yesus bersama murid-muridnya dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Anak-anak,
Murid-murid Yesus memanggilnya dengan sebutan guru. Mereka senang mendengarkan pengajaran dan nasihat gurunya, yaitu Yesus. Ketika Yesus menyuruh muridnya bertolak lebih dalam, mereka pun menuruti apa yang dikatakan Yesus. Hasilnya, mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Nasihat guru kita juga harus kita taati. Dengan belajar, kita menjadi pintar, menjadi tahu banyak hal. Maka anak-anak, belajar itu penting sekali. Guru mendidik kita menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semua yang diajarkan akan berguna untuk hidup kita kelak. Maka yang menjadi permenungan kita, sudahkah aku melaksanakan nasihat guru? Baik anak-anak, nanti anak-anak bisa pelajari kembali buku cetaknya. Demikian pelajaran yang dapat suster jelaskan, yaitu tentang guruku pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Suster sudah menyiapkan slide doa, anak-anak bisa membacanya dari rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat, selamat belajar di rumah, jaga kesehatannya. Tetap semangat, istirahat yang cukup, makan yang teratur, makan yang cukup juga, sehingga anak-anak tetap sehat di rumah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati.